Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Di video kali ini saya akan mereview Honda EDV 150 CBS warna putih hitam. They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's gone in circles, I'm trying to fight it, getting these voices inside to stay quiet. Gone to the place where all this began, just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be. Bicara soal harga, Honda EDV CBS ini dibanderol di 34.650.000 untuk OTR Bekasi. Dan warna putih hitam ini brosis, ini adalah warna terfavorit untuk Honda EDV tipe CBS. Dan kebetulan saya juga pakai ya. Jadi pertama kali keluar warna seperti ini di akhir tahun 2020, saya langsung beli tuh. Dan pertama kali pakai warna seperti ini, yang jelas beda dari yang lain ya. Mengingat untuk Honda EDV CBS biasanya warnanya polos, tapi ada warna putih hitam seperti ini. Jadi awal-awalnya jarang banget yang pakai, jadi pede banget ya. Ketika kita di jalan nggak ada yang ngembarin tuh motornya. Tapi sekarang di tahun 2021, tepatnya di bulan Agustus ini udah banyak banget yang pakai warna ini brosis. Jadi hampir setiap hari saya bawa EDV warna ini, ketemu kembarannya. Jadi memang warna putih hitam ini adalah warna terfavorit untuk Honda EDV tipe CBS. Oke, kita bahas pelan-pelan brosis dari warnanya terlebih dahulu nih. Untuk versi CBS awalnya hanya tersedia warna polos, jadi nggak ada stripping. Awalnya warna putih hitam seperti ini tersedia di versi ABS, tapi di 2021 ini untuk ABS putih hitam sudah tidak ada. Jadi ABS-nya adanya yang putih polos. Nah, warnanya ini nurun ke versi CBS-nya, cuma beda di strippingnya. Untuk yang versi ABS putih di bagian merahnya ini menggunakan warna abu-abu, tapi untuk versi CBS ini menggunakan warna merah. Jadi paduan strippingnya hitam dan merah. Untuk warnanya sendiri di bagian depan putih, kemudian ke belakang dia hitam. Nah, pemanisnya ini dia strippingnya. Strippingnya ini yang membuat tampilannya keren brosis. Bahkan saya pakai sendiri kan ya warna yang seperti ini. Sering kali orang nanya, strippingnya ini dikira kita beli stiker sendiri. Jadi mereka nggak tahu bahwa stripping seperti ini bawaan dari AHM, bawaan pabrik. Banyak banget yang nanya ke saya, dikira saya pasang sendiri nih stikernya. Padahal ini bawaan dari AHM, jadi menggunakan warna hitam dan merah. Memang keren sih. Jadi ditarik, kemudian ke tengah sini, lanjut ke belakang. Nah, di bagian bodi hitamnya sendiri untuk strippingnya menggunakan putih dan merah. Jadi paduannya memang sangat luar biasa. Ini dia. Dan memang bisa dibilang warna yang satu ini warna terfavorit sih untuk versi CBS, karena di tahun 2021 banyak banget yang nyari warna ini dan udah banyak banget yang punya juga sih. Oke, kita lanjut ke beberapa fitur yang dihadirkan oleh EDV CBS ini. Beberapa fitur unggulannya, di bagian visornya dia bisa naik turun. Nah, ini salah satu yang saya suka dari EDV, visornya bisa naik turun, tinggal kita tarik tuasnya yang di sini untuk menaikkan dan menurunkannya. Untuk visor bawaannya menggunakan warna clear atau bening, jadi enggak smoke atau hitam seperti PCX. Kemudian di sini terdapat stripping bertuliskan Honda berwarna silver. Headlampnya tentunya sudah full LED dengan DRL berwarna putih di bagian atas. Jadi DRL-nya di atas putih, kemudian headlampnya terpisah antara sisi kanan dan sisi kirinya. Kemudian di bagian tengahnya di sini ada pembatas menggunakan bahan plastik kasar brosis berwarna hitam. Terdapat tulisan EDV yang diukir ke dalam di bagian sebelah kirinya. Kemudian untuk sennya sendiri posisinya di bagian atas dan nongol keluar. Yang menurut saya mungkin akan lebih bagus andaikan sennya dipindah ke sini ya. Jadi agak sedikit risih sebenarnya saya sih ngelihat sen yang posisinya di atas nongol seperti ini. Rawan patah juga kalau nyenggol-nyenggol tembok atau nyenggol pintu ya.
Kemudian untuk dudukan plat nomornya, posisinya berada di bawah headlampnya di sini menggunakan bahan plat. Kemudian untuk bagian spakbornya full putih. Putihnya ini glossy, terdapat tulisan kombi brake berwarna hitam karena ini versi CBS. Dan untuk warna putih hitam seperti ini brosis. Di STNK itu warnanya bukan putih hitam, melainkan hitam. Saya udah lihat di STNK saya sendiri, warnanya itu ternyata hitam ya. Padahal saya rencana mau bikin full putih sebenarnya. Saya mau belikan bodi belakang yang putih, tapi ternyata di STNK hitam. Kemudian kita lanjut di bagian suspensi depan menggunakan teleskopik tentunya dengan tabung shock berwarna silver. Kita bisa lihat di sini untuk otot-ototnya terdapat lekukan-lekukan. Pengereman disknya dia menggunakan tipe wave yang terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan mesin 3 piston. Jadi untuk versi CBS kalipernya menggunakan 3 piston, sedangkan ABS hanya 2 piston. Kemudian di bagian velgnya menggunakan velg berbentuk V dengan jari-jari yang ukurannya kecil-kecil brosis, menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian bannya, ban depan ini menggunakan 110/80, ringnya 14 dan sudah menggunakan ban tubeless tentunya. Sekarang kita naik ke bagian kokpit brosis. Jadi untuk bagian kokpitnya, bagian deck-decknya atau bagian raknya ini menggunakan warna full hitam, bahannya ini plastik kasar. Ini dia. Kemudian untuk bagian stangnya dia menggunakan warna silver, berbeda dengan PCX yang menggunakan warna chrome. EDV ini stangnya silver. Untuk tombol-tombolnya di sebelah kanan ada ISS atau idling stop system, kemudian hazard dan starter. Sedangkan di sebelah kiri ada saklar lampu jarak jauh dan jarak pendek, klakson dan sen. Untuk bagian handle remnya menggunakan warna hitam. Kemudian di bagian cover bracketnya hitam, di sini terdapat logo Honda 3D di bagian tengahnya. Kemudian untuk bagian keamanannya tentunya sudah dibekali dengan smart key atau keyless yang juga dibekali fitur alarm maupun answer back. Kemudian terdapat seat opener dan fuel yang akan memudahkan kita membuka tangki bagian depannya. Nah, di bagian sampingnya di sini terdapat cover kunci darurat. Jadi seperti ini brosis ketika dibuka. Nah, ini dia. Ini adalah kunci darurat yang fungsinya untuk ngebuka joknya ketika remote kita hilang atau akinya tekor. Kita bisa buka dari sini. Kemudian di bagian sebelah kiri, nah di sini ada rak yang tertutup. Di dalamnya adalah power charging. Tapi sayangnya untuk power chargingnya masih butuh adaptor tambahan. Jadi ketika kalian beli EDV nggak bisa langsung cas brosis, harus beli adaptor tambahannya. Nah seperti ini. Berbeda dengan PCX 160 dan Scoopy terbaru, dia cukup colok USB. Kemudian untuk tangkinya sendiri dapat menampung sebanyak 8 liter. Jadi cukup besar untuk sekelas motor matic 150 cc, tangkinya 8 liter. Kemudian kita beralih ke bagian panel meternya brosis. Nah di bagian panel meternya sudah menggunakan full digital. Hanya saja memang karena motor ini masih di gudang brosis, jadi belum terpasang aki karena memang standarnya motor di gudang itu nggak boleh dipasang aki. Jadi memang dengan terpaksa saya tidak bisa menyalakan bagian speedometernya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah ya kurang lebih tampilan speedometer dari Honda EDV seperti apa gambarannya, karena memang saya juga sering review Honda EDV. Ini bukan pertama kalinya. Oke, jadi seperti ini tampilan dari kokpitnya. Nah, banyak banget yang komplain dan mengeluhkan bahwa setang Honda EDV itu miring atau menceng. Akan kita lihat di unit terbaru 2021 apakah masih miring. Dan ternyata benar masih miring ke kiri brosis. Punya saya juga sama. Jadi dari awal beli itu setangnya miring ke kiri. Dan hampir semua pengguna EDV memang mengeluhkan untuk EDV sendiri kebanyakan miring ke kiri. Walaupun nggak semua, tapi rata-rata miring ke kiri. Dan menurut saya memang tidak terlalu berpengaruh sih ya. Hanya saja memang agak risih biasanya. Dan untuk perjalanan jauh biasanya tangannya pegel. Karena memang miring ke kiri, jadi yang satu tangannya agak lurus, yang satu agak nekuk. Tapi selebihnya nggak terlalu masalah sih. Sekarang kita ke bagian step floornya brosis. Nah untuk bodi bagian bawahnya sini, ini menggunakan warna hitam. Hitamnya ini doff ya. Jadi paduannya dia glossy dengan doff. Kemudian di bagian step floornya tentunya full hitam dan menggunakan bahan karet nih brosis di bagian step floornya.
Nah, EDV ini ketika kalian riding, kakinya bisa selonjoran ke depan. Hanya saja memang yang selama ini saya rasakan itu agak pegel di bagian depannya sini. Kenapa brosis? Berbeda dengan PCX yang posisinya agak selonjoran ke depan. Nah, kalau EDV ini dia terlalu naik, jadi kaki kita dipaksa nekuk banget di bagian sininya. Kalau PCX agak selonjoran gini ya, jadi nyaman kakinya. Tapi untuk EDV, ketika kaki kita berpijak di bagian depannya, kaki kita itu dipaksa buat nekuk gini. Kemudian space antara bawah dan atasnya juga nggak terlalu panjang. Jadi memang kalau yang kakinya panjang nggak bisa sih, harus agak ke samping kakinya seperti itu. Kemudian di bagian tengahnya full hitam, bahannya ini plastik kasar, terdapat tulisan Honda di sini yang diukir ke dalam. Kemudian ada pemanis ukir-ukiran di sini. Nah, di bagian step belakangnya, di depannya sini terdapat pemanis yang jika dilihat sekilas seperti besi brosis, padahal ini plastik berwarna silver. Kemudian stepnya menggunakan sistem klik-klikan, jadi hanya menggunakan bahan aluminium, tidak dibalut dengan karet pada bagian permukaannya. Yang lebih awet tentunya menggunakan seperti ini. Nah, khusus yang warna hitam putih ini brosis, di bagian emblem EDV-nya dia posisinya nggak di atas. Berbeda dengan yang polos, biasanya emblemnya di atas. Untuk yang warna hitam putih ini, emblemnya ditaruh di bawah sini. Ini emblem ya, bukan stripping. Jadi untuk Honda EDV di tahun 2021 sudah tidak tersedia stripping. Seperti awal-awal keluar itu masih ada stripping, sekarang udah emblem semua. Kemudian di bagian joknya menurut saya cukup nyaman, karena memang saya juga pakai sendiri Honda EDV. Mungkin buat brosis yang ngikutin saya dari lama udah tahu saya pakai Honda EDV warna putih hitam seperti ini. Joknya ini cukup luas dan cukup panjang. Teksturnya berbeda antara bagian depan dan belakangnya. Belakangnya ada bintik-bintik, depannya polos. Kemudian di bagian tengahnya terdapat seperti pemisah. Ini dia, ini dijahit di bagian tengahnya. Nah, yang saya rasakan menggunakan Honda EDV ini, kalau posisi duduk kita ke belakang brosis, itu enak. Jadi walaupun perjalanan jauh, pantat kita tuh nggak gampang panas dan nggak gampang pegel. Tapi kalau duduk kita agak ke depan, itu gampang panas dan gampang pegel. Itu sih yang saya rasakan menggunakan Honda EDV ini. Jadi overall nyaman untuk bagian joknya, karena memang lebar dan panjang. Kita lanjut ke bagian bagasinya. Bagasinya dapat menampung sebanyak 28 liter. Jadi lebih kecil jika dibandingkan dengan PCX 160. PCX 160 kan 30 liter, sedangkan EDV hanya 28. Nah, di bagian depan ini bisa masuk helm, tapi ada beberapa helm yang nggak masuk sih. Kalau full face yang ukuran besar nggak masuk, tapi untuk full face yang standar ukurannya agak kecil itu masuk. Sementara di bagian belakangnya juga masih luas banget. Kemudian behelnya dia menggunakan warna hitam doff yang terpisah antara kanan dan kirinya, jadi nggak nyambung si behelnya ini. Dan memang tampilannya robotik banget menurut saya sih, tidak bisa dipungkiri Honda EDV ini tampilannya robotik banget. Nah, jadi untuk bodi bagian atasnya dia glossy, ke bagian bawah dia doff brosis, menggunakan bahan plastik kasar hitam. Ini dia, yang lama-lama setelah saya pakai kurang lebih hampir setahun, lama-lama ini kusem ntar warnanya. Jadi udah nggak hitam kayak gini, lama-lama mulai ke abu-abuan seperti itu ya. Kemudian di bagian bodi belakangnya seperti ini, bahannya juga plastik kasar. Seperti bagian sampingnya sini terdapat tulisan Honda di bagian atas berwarna putih. Kemudian stop lampnya tentunya juga sudah full LED. Ini dia bentuknya X ketika dinyalakan. Kemudian ketika direm, di bagian sampingnya sini kanan kiri akan ikut menyala. Kemudian spakbornya menurut saya ukurannya cukup panjang dan cukup lebar, nggak nyiprat tentunya, karena saya pakai itu memang nggak nyiprat sih. Nyiprat hanya sampai sini brosis. Kalau andaikan kita ngelewatin hujannya deres dan jalannya berlumpur, nyiprat mungkin sampai sini sih, tapi nggak sampai ke jok. Nah, sennya dia posisinya terpisah dengan stopnya, jadi menjadi satu dengan spakbornya, sudah full LED. Jadi memang dari segi pencahayaan full LED ya, sudah tidak terdapat buhlam. Jadi memang kesannya sporty kalau menggunakan sen model seperti ini. Kemudian di bagian atas juga terdapat lampu senja yang berfungsi untuk menerangi bagian plat nomornya di sini. Kemudian juga terdapat mata kucing berwarna merah. Dan ini dia penampakan full dari bodi belakangnya. Memang tampilannya robotik banget, berotot banget. Nah, untuk bagian CVT-nya, EDV ini menurut saya tampilannya juga robotik banget. Kita bisa melihat
Untuk tampilan dari CVT-nya ini beda banget sama Matic-Matic pada umumnya. Dia bentuknya kotak-kotak ya, kotak-kotak, sudut-sudutnya juga oke, seolah-olah ya kayak robot gitu sih. Banyak yang bilang EDV ini kayak transformer. Tampilannya robotik banget. Menggunakan paduan silver di bagian belakang, terdapat tulisan Honda, dan bagian depannya cover plastik berwarna hitam. Kemudian di bagian cover filter udaranya juga full hitam berbahan plastik kasar, terdapat tulisan ESP menggunakan emblem. Jadi memang EDV di tahun 2021 masih ESP, belum ESP Plus seperti PCX 160. Kemudian di bagian tengahnya di sini juga terdapat hugger yang akan melindungi throttle bodinya dari cipratan-cipratan air atau lumpur ketika hujan. Ya walaupun yang saya rasakan, walaupun huggernya ini cukup panjang, tapi tetap aja brosis masih nyiprat ke throttle body, nggak tahu gimana. Padahal di bagian depan juga ada pelindung tambahan ya berupa karet, tapi tetap aja nyiprat sih. Kemudian di bagian suspensinya, nah yang unggul dari Honda EDV ini dan yang membuat harganya lebih mahal juga dibandingkan PCX, di bagian suspensinya menggunakan double shock, dan shocknya ini sudah menggunakan shock tabung berwarna emas merek Showa tentunya. Jadi di sini terdapat stripping bertuliskan Showa berwarna merah. Kemudian di bagian atasnya silver, pernya ini menggunakan warna hitam. Sedangkan untuk ukuran ban belakangnya, EDV ini menggunakan 130/70 ring 13 dan sudah menggunakan ban tubeless tentunya. Sekarang kita bahas ke yang paling utama brosis, yaitu bagian mesinnya. Untuk mesinnya sendiri menggunakan mesin injeksi 150 cc bertipe SOHC berpendingin cairan atau radiator. Kapasitas oli mesin 0,8 liter. Nah banyak banget yang nanya ke saya, bang, kira-kira kapan sih EDV upgrade ke mesin 160 seperti PCX 160? Nah jawabannya untuk sekarang ini belum ada kabar apa-apa. Sepertinya Vario 150 dulu nih yang nanti bakal naik ke 160, sedangkan EDV sepertinya masih lama ya. Dan seperti ini tampilan dari cover radiatornya, full hitam. Ini dia sirip-sirip dan lubang-lubangnya. Tampilannya sangat sporty tentunya, ditambah dengan tampilan swing arm yang robotik banget brosis, menggunakan warna silver. Kalian bisa lihat sendiri tampilan dari arm Honda EDV, keker banget, berotot banget. Kemudian ditambah dengan tampilan knalpot yang juga nggak kalah keren. Knalpotnya ini silver tengahnya, kemudian di bagian ujungnya end capnya menggunakan warna hitam. Hitamnya ini doff berbahan plastik kasar. Begitu juga dengan cover mufflernya di bagian depan, ini hitam doff. Kemudian untuk pengeremannya, belakang juga sudah dibekali dengan disc brake dengan disc tipe wave. Jadi discnya depan belakang tipe wave ya. Kaliper menggunakan merek Nissin, satu piston berwarna hitam. Nah jadi ini dia brosis tampilan full body dari Honda EDV 150 CBS hitam putih terbaru 2021, dan warna ini adalah warna favorit untuk tipe CBS Honda EDV 150 di tahun 2021 ini. Dan buat brosis yang tinggal di area Bekasi dan sekitarnya, berencana akan melakukan pembelian Honda EDV 150 baik versi CBS maupun ABS, bisa datang langsung ke Bekasi Motor Honda Wing Dealer atau bisa hubungi kontak marketing yang nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Nantikan video-video saya yang berikutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.